Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Distillery Channel. Dan hari kita masuk ke IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada masalah gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan sampai transfer, oke? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kondisi IHSG yang mana di hari Jumat kemarin IHSG itu bisa berhasil tutup di level 7.000-an teman-teman ya. Dia sudah mencapai level tertingginya atau high-nya itu di sekitar 7.000, hampir 7.100 teman-teman ya. Tetapi dia kemarin hari Jumat terakhir penutupan terkoreksi sedikit tetapi masih ada di level 7.000-an. Dan bagaimana untuk kinerja IHSG minggu depan kira-kira ya? Nanti kita akan bahas semua seperti biasa. Gue akan bahas saham-saham yang bisa direferensikan dan juga saham-saham yang akan request serta kondisi IHSG di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang IHSG dan 3 saham yang mana gue akan bahas tentang saham ya. Jadi gue menggunakan charting tools dari tradingview.com ini. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa nih cek yang namanya si tradingview.com ini di websitenya di tradingview.com ya. Terus kalian daftar melalui website tersebut secara gratis, free daftarnya teman-teman ya. Kemudian setelah daftar kalian bisa ke bagian chartnya. Terus kalian bisa langsung menikmati fitur-fitur yang ada di TradingView ini ya. Jadi ini banyak sekali dari mulai fitur-fitur drawingnya sampai fitur-fitur untuk measurementnya juga banyak sekali ya, itu luar biasa lengkap. Tapi kalau kalian butuh fitur yang lebih lengkap lagi, misalnya indikatornya lebih banyak atau kalian mau backtest lebih detail dengan intraday backtest gitu ya, kalian bisa coba yang pro-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kalian bisa langsung pilih mau beli yang mana ya. Itu memang berbayar tetapi itu sangat worth it sekali kalau misalnya kalian benar-benar seorang trader ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, hari ini di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya. Jadi IHSG mengalami kenaikan di minggu kemarin ya, yang dimana dia bisa mencapai level 7.056 di high-nya. Kemudian di hari Jumat kemarin itu ditutup di level 7.006 ya. Ini masih sangat bagus. Kenapa? Close-nya masih di atas 7.000, oke? Walaupun dia sempat terbentuk bearish divergence kemarin ya, cuman bearish divergence-nya sudah gagal tampaknya ya, dan sekarang dia bisa ada chance untuk dia bergerak ke target berikutnya untuk IHSG, yaitu di sekitar kalau dilihat dari weekly-nya teman-teman ya. Ini kalau misalnya dilihat dari weekly, kemudian kita bisa taruh external retracement Fibo di sini ya, seperti ini. Nah, target berikutnya itu ada di angka 7.188 sampai ke 7.200. Itu menjadi target indeks kita IHSG berikutnya, itu di 2618-nya Fibo teman-teman. Oke, seperti itu. Kenapa kita pakai Fibo untuk menghitung targetnya? Karena ini sekarang all time high teman-teman ya. Jadi IHSG sebelumnya itu di kondisi-kondisi sebelumnya belum pernah mencapai harga ini. Jadi kita mencarinya menggunakan harmonic resistance, yaitu bisa menggunakan external Fibo seperti ini ya. Atau kalian juga bisa clusterkan lagi dengan secondary reaction di weekly seperti ini ya. Dan nanti kalian bisa dapat di duanya ya, di rasio duanya itu di 7.267 atau di 7.473. Jadi kalian bisa bikin seperti ini, dibikin cluster ya seperti ini. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang bagus. Kita remove, nah ini sesudah itu nih Fibonya kita remove, kemudian tinggal disisakan aja area yang kita gambar. Nah, ini adalah menjadi targetnya IHSG ya. Nah, jadi di daily seperti itu, tetapi ada syaratnya teman-teman, karena ini breakoutnya itu menurut saya psychological price-nya itu di harga 7.000 ya. Jadi kalau misalnya dia nanti false break hari Senin ke bawah, itu mungkin bisa retracement dulu sampai balik lagi ya, levelnya mainnya di 6.800 sampai 7.000 ya. Seperti itu. Jadi ingat level 7.000 ini harus bertahan ya IHSG. Kalau bisa Senin besok tuh langsung bullish lagi IHSG, langsung bikin high all time high lagi. Kalau bisa tembus 7.100 bisa langsung ke targetnya di 7.188 sampai ke 7.250-an. Seperti itu ya. Oke. Untuk IHSG seperti itu kurang lebih. Dan sebelum itu saya akan bahas dulu, sebelum ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sudah sebut, yaitu MLPL ya, yang pertama.
Nah, si MLPL ini baru ke trigger entry kita di hari Jumat kemarin ya. Kenapa? Karena entry saya tuh saya bilang kalau misalnya dia sudah break di atas 250. Dan kemarin sudah ke trigger di 252 ya, dan dia sempat mencapai di 270 ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja kalau misalnya candlenya besok bisa nutupin shadownya lagi, itu berarti good buat MLPL dan dia bisa bergerak minimal sampai ke 288, yang mana itu kalau udah sampai 288 kita BEP-in ya, seperti itu teman-teman. Oke. Seperti itu untuk MLPL, kita diamin aja dulu ya, kita lihat kondisi besoknya apakah di hari sini ada candle bullish lagi bisa nutupin shadow di atasnya ini dan dia bisa bergerak minimal ke 280 atau bisa lebih ya, seperti itu. Oke, berikutnya kemarin saya ada sebutin lagi, itu adalah saham PTPP. Oke, untuk PTPP ini sendiri dia belum ke trigger entry kita teman-teman ya, tetapi ini sudah bagus ya. Ini sudah ngeform satu swing ya, yang mana swingnya itu bentuknya bullish engulfing seperti ini, sehingga ya kalian bisa perhatikan level ini ya. Jadi 980 itu bisa menjadi entry point kalian lagi. Tentunya kalau misalnya kalian mau entry di sini, yang di atas dibiarin ya teman-teman. Di atas tuh tetap aja di situ. Saya itu untuk konfirmasi entry lagi. Kalian bisa kalau mau gatel entry sekarang tuh stop lossnya cukup di angka 940-an ya. Kemudian untuk TP-nya tetap sama ya di angka atas ini. Nah, risk reward-nya jadi lebih bagus nih 1/6 ya. Jadi kalian itu bisa entry di harga-harga sekarang tuh justru bagus ya. Tapi kalau mau confirm bagus ya, kalau misalnya confirm aman, ya itu di level kemarin saya bilang, yaitu di angka sekitar 1035, yaitu untuk entry PTPP yang aman ya. Jadi kita biarkan saja PTPP ini berjalan, apakah nanti bisa, kemungkinan sih entry kita akan ke trigger ya di 1035 tuh, entry amannya akan ke trigger minggu depan, harusnya sih seperti itu. Dan kalau kalian mau spekulasi, kalian bisa entry di harga sekarang ya, kemudian stop lossnya cukup di harga 940. Oke, seperti itu PTPP. Nah, berikutnya untuk saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan teman-teman. Yang pertama itu adalah SCMA. Oke, untuk SCMA ini kenapa saya bilang bagus? Karena dia lagi di retrace atau dikoreksi dengan masif juga, dan di sini candlenya kuat sekali, ada candle bullish yang bisa menjadi penahan dia, dan di bawah ini ada area demand yang disusul dengan candle bullish impulsement yang sangat-sangat bagus. Tandanya apa? Tandanya area ini di angka 258 ini akan menjadi level-level yang sangat-sangat bagus untuk entry. Kemungkinan akan terjadi reversal di area tersebut. Jadi kalian bisa entry di angka ini di 258. Untuk targetnya kalian bisa di high sebelumnya ya. 5258, targetnya bisa di high sebelumnya. Risk reward ratio 1/2 ya. Stop loss di angka 240. Ini menjadi trade yang cukup bagus ya. Jadi nanti Senin kalian tungguin sampai dia retracement lagi, dikasih 258 dapat, kalian beli. Terus kemudian kalian tinggal tunggu dia bisa mantul ya. Dan kalau dia bisa terus bergerak ke bawah, malahan breakout ke bawah, itu kalian buang karena itu jalurnya sudah berubah tidak bullish lagi menjadi bearish. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, di angka 245.44 ini adalah area Quasimodo. Oke, jadi ini menjadi sesuatu yang bagus juga. SCMA. Berikutnya ada TOWR. Nah, TOWR ini juga juga saya bilang lumayan oke. Kenapa? Karena pertama kalian bisa lihat ya, dia itu ketahan di satu level yang sangat penting nih, level supportnya ya. Dia sudah berakumulasi bagus sekali nih si TOWR ini ya. Kemudian di break ke atas. Ini artinya apa? Artinya area demand atau akumulasi di sini, atau yang kita bisa bilang konsolidasi, yang mana menjadi pertemuan antara buyer dan seller. Ini pertarungan antara kedua kedua sisi tersebut, itu dimenangkan oleh buyer, ditandai dengan breakout ke atas. Setelah breakout kemarin sempat di retrace lagi ke bawah tapi mengalami rejection yang bagus. Ya, itu artinya apa? Artinya tekanan buyer masih tinggi sehingga dia bisa masih bergerak ke atas. Oke, so untuk TOWR kalian bisa entry di harga instantly, teman-teman bisa di harga sekarang. Kemudian untuk stop lossnya cukup ketika dia masuk kembali ya ke bawah. Kalau saya batasi di 5,5% ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa set di angka 11 ini, di angka 1150 ya. Risk reward rasionya 1/1,25 ya. Ini kalau misalnya kalian seperti ini bisa kalian naikin lagi targetnya, sebenarnya bisa sampai ke level di area supply yang ada di atas ini, yang mana ini menjadi level yang penting, itu ada di angka 1170-an. Oke, itu bisa menjadi target kalian. Jadi risk reward rasionya masih 1,6
ya, jadi masih aman. Kalau yang tadi di sini itu yang 1,25 itu bisa dijadikan area BEP teman-teman ya, itu bisa menjadi area BEP kalian. Dan untuk ideal targetnya kalian bisa taruh di tempat tadi ya, di angka 1170 di 1,67 risk reward ratio. Jadi ini juga masih bagus untuk kalian pegang ya, terutama pada saat dia breakout ke atas ya. Dari volumenya juga sudah terlihat sebenarnya di akumulasi tersebut sini ya, ini ada candle bullish yang lumayan masif, akhirnya dia breakout ke atas sih. Sebenarnya bisa dilihat pada saat dia sudah akumulasi kemarin. Oke, itu untuk TOWR ya. Jadi itu adalah dua saham yang bisa dijadikan referensi untuk trading kami minggu depan. Sekarang saham-saham yang kalian request. Pertama ada BBCA. Nah, untuk BCA ini bagaimana ya? Untuk BCA ini kalau misalnya kita perhatiin dia bergerak sideways teman-teman ya, di angka resistance-nya ini ya. Jadi kemarin sempat sampai resistance lagi di 8250 dan dia masih di reject ke bawah teman-teman ya. Dan di sini memang terdapat area demand yang kuat ya. Ini saya remove dulu semua biar enak ya. Nah, ini adalah resistance-nya. Kemudian di bawah sini ini ada area demand-nya teman-teman ya, yang bisa kuat. Jadi kalau misalnya kalian mau beli BCA, kalau saya sih kalau misalnya kondisi price action-nya seperti ini, saya tidak akan mau beli. Kenapa? Karena ini candle bearish-nya ini sudah masif ya, berarti ini ada yang taking profit ya, ada yang buang harga di sini. Sedangkan kalian lihat juga di sini candle dari volumenya juga volume bearishnya lebih besar ya. Jadi kemungkinan ya ini ada area unfilled order di sini teman-teman ya. Di sini ada unfilled order yang mana kena area ini kemungkinan bisa di retrace ke bawah lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk BCA mendingan saya tunggu dia sampai di level-level demand yang krusial seperti di angka 7.650, kemudian angka juga di bawah sini lagi di 7.300, yaitu bisa menjadi angka yang bagus untuk kalian ngumpulin BCA. Oke, seperti itu untuk BCA ya. Kemudian berikutnya ada BBRI. Oke, untuk BBRI ini sedikit lebih baik ya daripada BCA. Kenapa? Karena dia sempat di reject juga ke bawah, cuman dia sudah nutup teman-teman. Maksudnya sudah nutup apa? Tarikan dia ke bawah ini atau bearish movement dia ke bawah ini sudah hampir ditutup ya. Sekarang mungkin sudah berada di level 78,6 Fibo-nya ya, kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini. Ya, 78,6 Fibo-nya ini sudah kena ya, dia di retrace lagi, dan dia kalau bisa nutup sampai ke 100% Fibo-nya itu kemungkinan masuk jalur bullish ya. Jadi kalau saya sih pribadi mendingan ini daripada BCA ya kalau misalnya kalian mau hold sekarang. Oke. Kenapa juga saya ada yang menarik di sini, karena ini ada satu area yang penting juga nih ya. Dan dia sudah di breakout ke atas ya dengan candle bullish yang cukup padat juga. Kemudian dia besokannya hari Jumat kemarin tuh sempat di retrace tapi di reject melebihi, masih di luar area ini ya. Jadi ini Senin harusnya dia kalau misalnya finance itu indeks finance-nya bagus, ini BRI akan lebih bagus daripada BCA seperti itu ya. Jadi itu untuk BRI seperti itu. Berikutnya BMRI. Oke, kalau BMRI ini juga masih oke juga ya, sama seperti BRI, dia lebih bagus dari lebih mending dari BCA ya. Kenapa? Karena dia sudah break di atas, dia bergerak sideways di sini. Dari volumenya nih kalau misalnya kita perhatiin ya, ini volume besarnya juga sudah mulai muncul ya, di candle price story juga sudah lebih ke tendensinya lebih ke bullish ya. Sekarang retracement terjadi, ada satu candle bullish besar sini yang menahan ya. Jadi kalau saya pribadi saya tinggal perhatikan level ini aja nih. Ya, jadi kalau level ini bisa ditahan ya, ini saya sudah mulai SL plus ya kalau ini ya. Saya masih sudah BEP di sini, tapi kalau misalnya kalian baru mau masuk, kalian perhatikan di level ini ya, yang di area antara 7.700 sampai 7.925. Entry sekarang ya, ini untuk scalper ya. Terus kemudian kalian stop lossnya cukup di bawah candle gede ini, yaitu 7650, cuman 2,55% ya. TP-nya itu tetap samain kayak saya, yaitu di angka 8.475, yaitu sekitar 7%. Risk reward ratio atau banding 3, I think it's not a bad trade ya, seperti itu. Yang kemudian berikutnya ada ICBP. Nah, untuk ICBP ini kemarin saya bilang dia sempat bertahan di area demand-nya, itu yang menjadi entry kalau dia bikin swing. Ternyata nggak bikin swing dan dia malah break ke bawah, dan dia bikin pattern bearish continuation dan akhirnya di break lagi. Itu tandanya apa? Tandanya harga ini atau ICBP ini masih mau bergerak masif ke bawah ya. Ini sampai mana? Ya kalian tinggal lihat aja 1:1-nya dengan external retracement seperti ini ya. Nah, ini kalian cari 1272-nya, yaitu di angka sekitar 7.150, atau di 1618-nya itu di angka 6525. Jadi target penurunan ICBP masih mungkin bisa sampai situ. So, kita tinggal tunggu dulu ada konfirmasi pembalikan arah, baik itu dari candle pattern, atau dia muncul nanti divergence, atau dia muncul nanti chart pattern reversal.
ya. Nanti jadi konfirmasi kita harus tunggu dulu, jangan berasumsi dia seperti ini. Kayak contohnya kemarin saya bilang ini juga saya tidak akan entry langsung, tunggu dulu sampai dia konfirmasi swing, kalau enggak berbahaya. Nyatanya memang benar ya, dia berbahaya, dia malah break ke bawah, terus dia malah sekarang impulsif lagi ke bawah. So untuk ICBP lebih baik kita wait and see dulu ya. Berikutnya ada TOBA. Nah untuk TOBA ini juga sama, dia sudah sampai ke fase eksesif teman-teman, di mana di sini swing low-nya dia masif, terus kemudian dipantulin ke bawah sampai kena swing low-nya. Ini tadi artinya adalah pembalikan, ada signal-signal untuk pembalikan arah tren dari bullish kuat menjadi bearish ya. Ini walaupun naik, menurut saya dia tidak akan bisa terlalu impulsif, paling-paling dia bisa mentok di level-level 14.10 ya. Kemudian dia di retrace lagi ke bawah. Jadi kalau untuk TOBA, untuk kalian tradingkan sekarang cukup berbahaya karena dia sudah dekat-dekat juga. Ini area resistance pertama di sini ya, minor ya, di 1260 nih, dengan kita lihat structure yang di sini ya. Nanti kita lihat kemungkinan dia bisa kena sini terus dia dipantulin ke bawah. Ini patternnya juga bentuknya rising wedge. Ini juga cukup bearish ya patternnya. So untuk TOBA juga ini kurang sih kalau menurut saya dalam waktu dekat ya. Berikutnya ada JPFA. Nah untuk JPFA ini teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatikan dia ini berbentuknya descending triangle yang besar ya. So ini 1560 ini menjadi penahan kuat, oke. Di sini kita lihat volume bullishnya sudah mulai masuk ya, dan dia sekarang bikin base ke atas, oke, seperti ini. Nah apakah yang harus dilakukan? Yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah, ini sebentar saya remove dulu drawingnya biar jelas ya. Saya gambar lagi base kecil di sini ya. Pertama kalian bisa lihat dulu ini dia bakal break ke bawah atau ke atas, karena ketika dia break ke bawah dia akan jalan lagi ke bawah gitu. Dan yang kedua, penahannya ini, harga ini adalah di volume yang ini aja sebenarnya. So kalau misalnya kalian mau entry ya si JPFA, pastikan ya pertama dia masih berada di atas harga 1555. Pastikan itu dulu ya. Kalau misalnya dia masih di atas itu berarti dia masih aman. Jadi kalau misalnya kalian entry di manapun di dalam area ini yang saya gambarin kotak gede ini, yang area candle ini, itu oke sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry sekarang, let's say, yang kalian perhatikan itu adalah stop loss aja. Stop loss kalian tuh harus di bawah itu aja ya, di bawah candle ini. Yaitu kalau saya sih rekomendinnya di 1535 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa taruh di angka 1785 dengan 11%, terus stop lossnya 4% di angka 1535. Ya seperti itu. Risk reward ratio masih bagus, jadi 1,257, jadi ini masih oke untuk ditradingkan. Ya ini kenapa saya bilang ini menjadi hal penting, karena kalian volumenya itu besar ya. Jadi volume besar, candle ini yang berpengaruh sebenarnya terhadap selama beberapa bulan ke belakang ya. Bahkan ini volume terbesar ya dari bulan sejak bulan ini ya, bulan Maret 2021 kemarin, ini volume terbesar candle ini. Oke, jadi seperti itu JPFA ya. Berikutnya ada Saratoga. Nah untuk SRTG, Saratoga ini sedang konsolidasi teman-teman ya, sedang konsolidasi di range yang seperti ini ya, di 2650 low-nya. Kemudian high-nya itu kalian bisa patokan di 2990 ya. Jadi kalau menurut saya untuk entry SRTG ini tunggu dia sampai ke range bawahnya aja di 2650. Dengan begitu kalian punya SL kecil ya. Kalau sekarang masih di atas, dia masih bisa berkutak-kutik di bawah sini, dan duit kalian tidak akan kemana-mana. Jadi menurut saya sayang untuk kalian tahan, sayang mendingan diputar di tempat lain. Kalian tinggal tunggu aja dia sampai ke range yang ada di bawah, di level supportnya dia. Oke. Berikutnya ada INDF. Oke, untuk Indofood ini juga ya kemarin sempat retracement ke atas, ternyata dibalikin lagi sampai dia mau mendekati low. Nah ini kalau kayak begini, apakah pertanyaannya saya akan ambil, kan dia udah di support nih bang, mau diambil nggak? Jawabannya ada tidak. Kenapa? Karena kenaikannya itu cukup singkat dan penurunannya lebih singkat lagi dengan power yang lebih besar lagi. Artinya apa? Ini terancam, level supportnya ini terancam, jadi dia bisa di break ya ke bawah. Oke. Sekali lagi kalau misalnya nanti di level ini dia ternyata muncul candle kecil-kecil dan dia bikin swing, ya itu baru ceritanya beda lagi ya. Tetapi kalau dia nggak muncul swing di sini, itu jangan sekali-sekali kalian entry ya. Karena ya kecuali kalian mau entry dengan sikap seperti ini. Oke, saya bakal entry di sini deh, tapi stop loss saya udah benar-benar kecil ya, nih di bawah sini saya langsung buang 1%, 1,3% saya buang. Ya kalau kalian dengan mindset seperti itu sih nggak apa-apa ya. Itu namanya disiplin. Jadi it's okay kalau misalnya kalian sudah tahu resikonya kan. Kalau misalnya dia ke bawah, berarti kalian harus siap buang ya, jangan ditahan-tahan. Oke. Seperti itu untuk INDF seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah
Yang terakhir itu adalah MLIA. Oke. Nah, untuk MLIA ini ya, ini harganya sekarang terakhir di 1100. Trennya itu kalau misalnya kita perhatikan dia ada seperti ini ya, ada channelnya, bearish channel atau kita bisa bilang flag yang cukup besar dan dia sudah breakout ke atas. Tetapi ya pada saat koreksi ini dia ada 2 candle yang mendominasi, sehingga pada saat dia mencoba naik lagi, retracementnya itu dia di reject lagi ke bawah, dan sekarang dia mulai build up power dulu untuk ke atas ya. Jadi patokan saya itu gimana kalau mau entry di sini? Saya patokannya adalah candle yang sebelah sini harus di clear dulu. Maksudnya apa? Harus ada candle bullish sampai dia bikin higher high. Kemudian dia retrace baru kalian entry. Atau ketika dia sudah masuk ke 88,6 Fibo-nya dari atas ke bawah, itu kalian juga sudah boleh untuk siap-siap entry ya, seperti itu. Kalau dilihat di sini divergence, bearish divergence-nya sudah selesai memang, karena low di sini sudah mencapai target bawahnya 1/1 sudah clear. Jadi divergence tidak ada masalah lagi. Yang jadi masalah di sini volumenya flat sekali teman-teman ya. Ini volumenya sama dari sini ke sini. Ini artinya ada 2 teman-teman. Yang pertama dia ini yang tradinginnya itu pasti partisipan atau keberagaman tradernya itu sangat sedikit ya. Jadi ini sangat uniform sekali yang trading, mungkin itu aja yang tradingin ini gitu loh orangnya atau institusinya. Kemudian yang kedua ya berarti ini memang punya komunitas yang bagus gitu ya, atau punya die hard fans yang bagus. Nih kalian lihat ini agak lucu ya, volumenya tuh benar-benar stabil banget ya, dari kecil tapi uniform gitu ya. Gedenya juga paling 1 doang nih yang ada anomali seperti ini ya. Tapi sisanya tuh hampir uniform, hampir segitu-segitu aja volumenya. Ya ini agak-agak mencurigakan sih sebenarnya. Ya tapi ya itulah intinya, kalau dari precisionnya seperti itu ya. Dari precisionnya seperti itu, kalian tinggal tunggu dia sampai break di angka di atas 2250, itu baru kalian bisa clear to say untuk kalian buy. Oke. Nah, itu adalah semua saham yang kalian request sudah saya bahas semuanya, dan juga saham-saham direferensikan juga saya sebutkan. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya kira-kira ya apa yang saya sharing di sini. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan ingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil di sini harus sesuaikan lagi dengan money management dan juga trading management serta analisa kalian masing-masing supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue sharing di situ hanya pure pandangan gue sebagai trader di saham teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan lagi dengan kalian masing-masing. Dan juga teman-teman, kalian juga yang belum punya grup trading bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan sampai transfer ya. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Atau kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Bisa itu saham atau materi apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga kripto, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.